Baik, tema kita hari ini adalah bicara tentang Islam dan kemodernan atau Islam dan modernitas. Mungkin pertanyaan pertama, apa itu modern? Apa itu kemodernan? Dalam percakapan keseharian, kadang kemodernan ini sebagai lawan dari jadul, sebagai lawan dari tradisional, ya, sebagai lambang lawan dari kemunduran. Wah, kotanya modern. Maka akan kita bayangkan kotanya memang sangat maju. Wah, tidak anti modern, jauh dari kemodernan. Maka bayangin kotanya ketinggalan jauh. Kemodernan pun bisa diartikan sebagai teknikalisme. Jadi kemajuan secara teknik. Maka ketika bicara modern, maka yang terbayang adalah sarwa automated, serba terotomasi, serba terkomputasi, sudah tidak lagi manual. Nah, kemodernan ini pemahamannya bisa menjadi berbeda ketika didefinisikan berbeda. Dalam artian, ketika kemodernan diartikan sebagai teknikalisme, paham teknik, teknologi, kemajuan teknologi, maka akan ada orang berkesimpulan bahwa kemodernan ini bebas nilai. Tidak terkait dengan nilai. Itu murni teknik, sains, pure sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Tanpa memandang agama apapun, tanpa memandang peradaban apapun. Tapi pemahaman ini pun dibantah karena teknikalisme ini ternyata tidak datang dalam wilayah yang bebas nilai pada semua kelompok masyarakat. Sebagai gambarannya, ada satu masyarakat maju, kita ambil dua contoh besar, yakni Jerman dan Jepang. Satu di wilayah barat Eropa, satunya di timur Asia. Ini termasuk negara maju. Dan kedua negara ini pernah mengalami kehancuran, kerugian total besar dalam Perang Dunia. Jepang dan Jerman termasuk yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan Jepang kekalahannya ditandai dengan nuklir, kata anak saya samping saya. Hancur dua kota, apa mas? Hiroshima kata dan Nagasaki, kata anak saya. Anak saya ini penggemar tema-tema perang. Nah, apa yang terjadi? Jepang dan Jerman yang diluluh lantakkan, hancur, punya beban hutang yang sangat besar, tapi tidak sampai satu generasi dia bangkit lagi, maju. Jepang sekarang tetap negara maju, Jerman sekarang tetap negara maju. Yang paling hebat Jerman,
Karena Jerman itu telah mengalami 2 kali perang dunia kedua. Jadi pada perang dunia pertama, Jerman sebagai pecundang dan kalah. Dan perang juga dalam perang dunia kedua. Namun apa yang terjadi? Ternyata mereka dengan mudahnya bangkit lagi menjadi negara yang modern. Menjadi negara yang maju. Sehingga di sini ternyata digambarkan modernitas, kemajuan sebuah bangsa secara kolektif itu tidak bebas nilai. Bukan di wilayah kosong. Bahwa Jerman hancur 2 kali kalah perang dunia, tetapi dalam hitungan kurang dari segenerasi, dia bangkit lagi dan maju menguasai teknologi maju. Sama dengan Jepang. Sehingga digambarkan, kemodernan itu lahir dari sikap, lahir dari kesadaran kolektif masyarakat. Bahwa orang Jepang, orang Jerman secara kolektif mempunyai kesadaran teknik, mempunyai kesadaran sains dan teknologi yang cukup hebat, sehingga berapa kali dikalahkan perang dunia, mereka dengan mudah bangkit lagi dan maju. Makanya dikenal dengan namanya virus and achievement, yang menjadi faktor kemajuan sebuah bangsa. Negara-negara di Asia, selain Jepang tentunya, Indonesia ambil contoh, negara yang subur, makmur, sumber daya alam sangat maju, tapi sangat susah untuk menjadi negara maju. Kenapa? Nah, ini mungkin tanda tanya besar. Yang kedua, fase-fase masyarakat sampai akhirnya menjadi masyarakat modern itu sebenarnya tidak bisa disamakan pada semua kelompok masyarakat. Bahwa ada fase masyarakat sampai pada kemodernan sebenarnya itu lebih pada sejarahnya orang Eropa. Maka Eropa mengalami masa pramodern ketika masa kegelapan Eropa. Terus Eropa mengalami masa Aufklärung, masa pencerahan. Langsung lahirlah industrialisasi. Di sanalah masuk era moderna. Dan sekarang mereka masuk fase postmodern. Jadi itu fasenya fase masyarakat Eropa. Menariknya, fase masyarakat Eropa dalam kemodernan ini ternyata ada kaitan erat dengan keyakinan keagamaan masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa pramodern yang kita kenal dengan dalam sejarah sebagai masa kegelapan Eropa itu sebenarnya adalah masyarakat beragama, yaitu agama Kristen, Katolik yang dominan. Sehingga digambarkan awal kebangkitan Eropa ketika masuk fase modern dengan masa Aufklärung pencerahan, di sana ada fase pemberontakan dari dominasi gereja. Fase pemberontakan terhadap keyakinan keagamaan yang mapan dianut di masyarakat. Sehingga wajar kadang sering disimpulkan bahwa kemodernan Eropa lahir karena lari dari agama. Ketika mereka lari dari kekristenannya, mereka bisa bangkit maju. Atau ketika mereka merevisi keagamaannya, mereka dalam hal ini keagamaan Kristennya, mereka bisa maju.
Karena kebangkitan Eropa, teknikalisme dan industrialisasi sebagai simbol modern di Eropa itu lari dari keagamaan, maka apa yang terjadi sekarang itu kritiknya adalah bahwa kemodernan betul menciptakan kemajuan secara fisikal, secara teknik, terautomasi, orang semakin dimudahkan dengan berbagai fasilitas kehidupan, tetapi kering dalam rohani. Sehingga lahirlah sekarang gerakan-gerakan untuk mendapatkan kesadaran keagamaan sebagai kritik dari kemodernan. Kelompok inilah yang kemudian dinamakan dengan postmodern. Mencoba mencari nilai-nilai ketimuran sebagai kritik dari kemajuan peradaban modern yang dianggapnya kebablasan dan anti kemanusiaan kemudian. Nah, fase dari pramodern ke modern dan postmodern yang ada di barat ternyata berbanding terbalik dengan perjalanan peradaban Islam. Bahwa Islam lahir diakui memang sedang pada fase puncak kemajuannya Romawi. Sehingga dikenallah ada satu surat yang tentang kaum Rum. Ini orang-orang Romawi. Di mana Islam lahir di tanah Arab yang tidak dikenal dalam peradaban modern. Tidak dikenal dalam peradaban masa itu. Pada masa itu peradaban adalah peradaban Romawi sebagai pelanjut dari Yunani, peradaban Parsi, peradaban Mesir, peradaban India, peradaban Cina. Tidak ada peradaban kemajuan dari masyarakat Arab ketika Islam lahir. Sehingga Islam dikenal sebagai masyarakat pra-Islam, dikenal kemudian dengan namanya jahiliyah. Masyarakat bodoh. Nah, dari posisi terendah peradaban Arab, Islam datang, turun surat pertama adalah pencerahan melek huruf dengan surat Al-Alaq 1-5 sebagai modal kemajuan peradaban, maka secara bertahap dari generasi awal masa Rasul ke generasi pasca Rasul, masa sahabat, tabi'in, tabi'in, as-sabiqunal awwalun was-sabiqunal awwalun sebagai tahapan generasi yang bertahap menjadi pusat peradaban dunia. Sehingga ketika puncak peradaban Islam masa kekhilafahan Abbasiyah di wilayah Arab, itu posisinya sama dengan pramodern di Eropa atau masa kemunduran Eropa yang saya sebutkan dari pas dia. Uniknya ketika Eropa mengalami masa Aufklärung, pencerahan, lari dari gereja, bahkan mereka asalnya yang melakukan gerakan pencerahan itu dianggap musuh gereja, sampai yang mengatakan bumi mengelilingi matahari itu dihukum mati oleh gereja, karena dianggap menentang doktrin gereja. Sehingga dipahami bahwa kemajuan Eropa waktu itu adalah lari dan revisi dari pemahaman kekristenannya. Justru peradaban Arab maju berkembang sebagai pusat peradaban dunia itu justru berdasarkan surat Al-Alaq 1-5 yang awalnya dan ayat-ayat berikutnya di Al-Quran. Berdasarkan paradigma Al-Quran, saya sudah bicara paradigma kemarin, maka lahirlah peradaban Islam yang maju. Sehingga lahirlah ada sebuah statement bahwa taqaddamal Islam wa muslimun bidinihim.
Umat Islam itu maju dalam puncak peradaban karena berpegang teguh pada agamanya, kepada kitabullah wa sunnati rasul, pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis. Sebaliknya, ketika peradaban Islam kemudian mulai turun sampai masa kegelapan peradaban Islam, banyak dengan peperangan antar kerajaan-kerajaan Islam, turunlah bahkan sampai jadi puncak terendah sebagai jajahannya negara-negara barat termasuk Indonesia. Itulah puncak kebangkitan Eropa. Sehingga ada sebuah statement, taqaddama ta'akharal muslimun, umat Islam itu maju dan kemudian mundur umat Islam itu karena mulai meninggalkan keagamaannya, meninggalkan keislamannya, meninggalkan paradigma Qur'aninya secara bertahap. Sementara taqaddama ghairu, orang-orang Eropa dari fase pramodern ke modern itu lari dari pemahaman keagamaan. Rasa berbeda di sana. Ini menggambarkan bahwasanya Islam lahir tidak akan pernah bertentangan dengan kemajuan sains dan teknologi. Justru based on, berdasarkan pada pemahaman keislaman yang benar yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang menjadi push up, menjadi pendorong terhadap peradaban. Sehingga bangkitnya peradaban justru kaligas kembali pada sistem keagamaan kita yang benar. Coba kita identifikasi. Mengapa Islam yang pernah maju puncak peradaban bertahap mundur? Pertama mungkin kita akan menyalahkan geopolitik dunia, eksternal. Wah, kita ini hancurnya kekhilafahan Islam waktu itu karena kita ditaklukkan oleh Hulagu Khan dari Cina. Baghdad dihancurkan, perpustakaan Baitul Hikmah, perpustakaan terbesarnya dihancurkan, buku-bukunya dilemparkan ke sungai, sehingga digambarkan sungainya berwarna hitam dengan tinta. Karena perpustakaan adalah simbol peradaban, perpustakaannya hancur, hancurlah peradaban. Tapi kembali sebenarnya, kenapa bisa diserang? Kenapa bisa kalah? Kenapa bisa hancur? Itu problemnya adalah di internal. Yaitu pertama yang mendasar adalah pemahaman keagamaannya yang banyak menyeleweng dari autentik keislaman sebagaimana digadiskan baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, karena disinyalir oleh Rasul bahwa pas hayati zaman, di akhir zaman itu umat Islam itu banyak tetapi laksana buih. Karena apa? Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Masyarakat yang tidak berpegang pada paradigma Al-Quran melahirkan masyarakat yang materialistik, hedonistik. Basisnya adalah cuan. Time is money, time is cuan. Masyarakat beliau tidak akan maju. Maka peradaban pun gampang hancur. Karena hubbud dunya, cinta dunia dan takut. Makanya ketika dua hal ini menjadi sumber kemunduran kita, maka ketika akan bangkit, bagaimana kita dalam posisi eksternal dan bagaimana kita dalam posisi internal kita supaya kita meraih pada kemajuan peradaban kita. Respon orang ketika menilai dari internal dan eksternal itu ada minimalnya ada 4 model. Ya. 4 model orang merespon bagaimana untuk bangkit nih Islam ini dari keterpurukan ini setelah asalnya maju. Ada yang berpendapat westernis, harus mengadopsi kemajuan dari barat Eropa. Kita ini ketinggalan karena emang budaya kita ketinggalan.
Model gini pernah dilakukan oleh Turki pada masa awal sebelum Erdogan sekarang. Mereka untuk maju lagi, mereka ganti bajunya dari surban, jubah menjadi berdasi dan berpakai topi. Perempuannya tidak boleh pakai kerudung, biar seperti orang Eropa. Tapi apakah sampai sekarang Turki dianggap orang Eropa? Tidak. Apakah kemajuannya bisa mengalahkan Barat sampai sekarang? Majulah, tetapi tetap tidak bisa mengalahkan. Sehingga dia mengatakan, Westernis ini ya kebablas. Hilang dari nilai keislamannya. Alkohol dibolehkan biar maju. Nah, ini yang dikritik. Ada yang mengatakan kelompok yang kemudian dengan modernis. Dengan sebuah kaidah al-muhafadatu bil qadim salih wal akhdu bil jadidil aslah. Apa itu? Bahwa tradisi-tradisi keislaman yang bagus dijaga. Tapi jangan alergi terhadap perubahan, pembaharuan dengan tradisi yang lebih baik. Walaupun dari tradisi itu lahir dari negara non-muslim. Apa contohnya? Tradisi sekolah. Tradisi sekolah itu bukan tradisi Islam. Itu tradisi dari Barat yang sekarang ini. Gak usah alergi, gak apa-apa. Sistem itu bagus, adopt. Kita mengenal namanya tradisi madrasah sebenarnya. Tapi sekolah itu sudah ada proses pemodernan, kemajuan dari konsep madrasah. Ya sudah diadop saja. Tetapi kita sesuaikan tradisi sekolah ini dengan bagaimana mengembangkan nilai Islam. Lahirlah sekarang namanya Islamic boarding, Islamic boarding. Ada sekolah terpadu. Bagaimana menggabungkan kekuatan mentalitas ruhaniah keislaman dengan kemajuan teknologi dan penguasaan sains. Ada yang mengatakan dengan pola Rafipalis. Rafipalis itu menganggap bahwa Quran sudah cukup tentang sumber peradaban. Mari kembali pada Al-Quran. Maka ada islamisasi sains, islamisasi pengetahuan, ilmu simbol-simbol yang asal dari Barat bagaimana di Islam. Yang ketiga, yang keempat, responnya menganggap begini, bahwa tradisional itu sebenarnya dalam keagamaan tidak salah. Selama tidak menghambat dalam bidang sains dan teknologi. Maka kita tahu, sekarang kita tahu ada kelompok-kelompok tradisional yang biasa disebutkan dengan kalangan Nahdlain. Kalau orang NU, saya suka lewat, Anda kalau daerah-daerah Pasuruan terus sampai Probolinggo di sana ada minimarket namanya Basmalah. Itu punya pondok Sidogiri jaringan ekonominya. Mereka itu tetap dengan ketradisionalannya, pakai sarung, pakai baju koko, tapi mereka mau aset miliar bahkan triliun sekarang. Nah itu contohnya, bahwa tradisionalisme itu tidak mesti itu menghambat kemodernan dalam beragama. Nah, tentang Islam dan kemodernan ini, silahkan dipoto, ini tugasnya akan kita kupas dengan diskusi kelompok secara bertahap sampai minggu depan. Ada 8 tugas, 1-8. Silahkan dibagi dengan format pembagiannya antara 3, satu kelompoknya 3-6 orang. Ya, 3-6 orang.